tempat. Sama dengan orang yang mister. Selamat datang Mbak Umi Muda. Selamat datang di bumi Uniba Madura. Selamat datang di kampus yang siap mencetak para intelektual negara. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, mahasiswa baru yang saya banggakan, bolehkah, sudikah kiranya saya meminta tangan kalian untuk diangkat sebelah kiri. Diangkat sebelah kiri kawan-kawan sekalian. Sambut salam saya dengan penuh kebanggaan. Sambut salam saya sebagai bentuk perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Selanjutnya, perjuangan kepada para rakyat-rakyat. Hidup rakyat Indonesia! Selanjutnya, kepada para perempuan yang sampai sekarang masih melawan. Hidup perempuan yang melawan! Baik, kawan-kawan sekalian, inilah kita. Selamat datang di Universitas Baru Bidadari Madura. Yang kampus bukan hanya katanya, tetapi nyatanya. Uniba Madura memiliki tujuan yang cukup luas akan dunia pendidikan. Uniba Madura bertekadkan dari Madura untuk Indonesia. Hal ini bukan hanya sebatas tulisan saja. Hal ini bukan hanya sebatas ucapan saja. Tetapi hal ini perlu untuk dibuktikan. Siapa yang mendapatkan kewajiban untuk membuktikan, kewajiban itu semua melekat pada kita. Mari kita buktikan kepada kancah dunia. Mari kita buktikan kepada kancah internasional bahwasanya tagline dari Madura untuk Indonesia bukan hanya umum-umum saja. Mari kita buktikan kepada semua mata yang memandang. Mari kita buktikan kepada semua telinga yang mendengar. Mari kita buktikan kepada orang-orang yang hanya bisa berbicara tapi tanpa ada bukti yang nyata. Kawan-kawan sekalian, Uniba Madura menjadi salah satu bukti bahwasanya di Madura, di Sumenep bukan hanya orang-orang yang sibuk saja, tapi masih ada ribuan mahasiswa yang masih fokus mengenyam pendidikan di Kawan-kawan sekalian, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berputus asa diri. Bukan karena kuliahnya yang seperti ini ataupun hanya sebatas dari Pulau Garam. Ingat kawan-kawan sekalian, orang-orang di Madura, sejarah Madura menyatakan mereka pernah menjadi perubahan nasional, bahkan perubahan internasional. Perlu kita ulang lagi secara itu kawan-kawan, bukan bukan untuk bangga diri, tapi untuk menjadi salah satu penyemangat dan motivasi bahwasanya di Uniba ini atau khususnya di Madura ini, di tanah garam ini pernah tercetak orang-orang intelektual yang berpengaruh baik bagi Indonesia ataupun bagi dunia. Di Madura ini kita berkaca dari daerah Bangkalan. Siapa yang tidak mengenal Raden Trunojoyo? Siapa yang tidak mengetahui Raden Trunojoyo? Beliau tertulis sebagai salah satu
berjuang dikarenakan diperjuangkan keadilan. Kita kulik lagi ke daerah Sampang, kawan-kawan sekalian. Siapa yang tidak mengetahui Halim Perdana Kusuma yang sekarang menjadi Danang Bandara Negara Maluku Utara? Halim Perdana Kusuma ini asli orang Madura. Halim Perdana Kusuma sebagai penerbang hebat di Perang Dunia Kedua. Beliau sukses menerbangkan pesawat tempur sebanyak 44 kali dengan dalih semua anggotanya aman, semua yang dibawa aman, peperangan bisa menang. Bayangkan, orang Madura sukses 44 kali menerbangkan pesawat tempur dan juga menang dalam perang Eropa dan juga Asia. Beliau sampai mendapatkan julukan khusus dari Ratu Elizabeth. Selanjutnya kita kembali ke Makassar. Di Makassar ini pernah lahir seorang anak yang mampu merubah dan juga membedakan bahasa kita, bahasa Indonesia. Perlu diketahui kawan-kawan, di Makassar ini andai tidak ada beliau, andai tidak ada pejuang seperti beliau, kemungkinan besar sampai detik ini, sampai sekarang kita masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi dikarenakan ada perjuangan dari orang Madura, salah satu tokoh dari Madura, kita sekarang bebas kita berjanji kabupaten kita, kabupaten Sumeneb, jangan diremehkan, jangan dihubungkan. Di Sumeneb ini pernah menjadi salah satu organisasi yang bisa mengalahkan banyak tokoh. Siapa yang tidak tahu banyak tokoh? Ada yang tidak tahu banyak tokoh? Ada yang tidak tahu banyak tokoh? Kerajaan Mongol itu salah satu kerajaan terkuat pada masanya yang terletak di pesisir-pesisir ataupun pinggiran Cina. Di tangan kerajaan Mongol, Arab Saudi tumbang, negara-negara besar pada masa itu tumbang. Mongol menjadi penguasa pada saat itu. Beliau ingin mencari musuh, hadir ke tanah Jawa, hadir ke Indonesia, menemui pada saat itu bertemu dengan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari tidak tinggal diam ketika sudah ada lawan dari luar berdatangan untuk menantang terkait bagaimana kekuatan kerajaan Singosari tersebut. Kerajaan Singosari langsung mengambil tindakan, mengambil langkah, menyusun strategi, menyusun sebuah teknik, titik dan juga lain sebagainya. Siapa yang berada di pelopor itu? Ya betul, Raden Arya Wiraraja. Dia menjadi salah satu pelopor dalam peristiwa tersebut. Mungkin terlalu jauh pembahasan kawan-kawan. Nama yang sering kalian dengar, Kiai Haji Bahauddin Mudari Madura. Beliau bukan orang biasa. Beliau bukan hanya orang yang ditekankan kepada universitas saja. Kiai Haji Bahauddin Mudari Madura merupakan pejuang dalam sebuah keadilan. Kiai Haji Bahauddin Mudari Madura yang bisa mengalahkan dan juga bahkan memasukkan Islam, orang-orang yang Islam, bahkan itu adalah pakar-pakar dunia, didebatin sama dia, diajak dialog sama dia, diajak bicara sama dia, diajak diskusi sama dia, sehingga dia menemukan kejayaan. Dan juga sampai sekarang orang itu masih menjadi orang Islam karena dasar dan juga perjuangan. Kawan-kawan sekalian, tujuan saya menceritakan bukan untuk pamer. Tujuan saya menceritakan bukan hanya supaya mulut dosa saya, tetapi saya selaku Presiden Mahasiswa Universitas Bahauddin dari Madura mengajak adik-adik semua, mengajak kalian semua untuk tidak pernah berkecil hati karena kan sudah lahir di pulau di ujung timur ini. Kawan-kawan sekalian, menjadi seorang mahasiswa bukan hanya fokus terhadap IPK saja. Menjadi seorang mahasiswa bukan bangga karena ilmunya saja. Tapi ingat, seorang mahasiswa dituntut untuk peka terhadap sosial, agent of change, agent of social control. Maka dari itu, ingat kawan-kawan sekalian, di saat mata yang lain buta
sebuah keadilan. Pastikan mata kita tetap melihat atas kebebasan itu. Di saat telinga yang lain tuli akan sebuah jeritan rakyat kelaparan, ingat, kita harus masih menjadi telinga yang mendengarkan. Jikalau mulut yang lain tuli untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, ingat, kita harus tetap menjadi mulut yang bisa mengatakan tentang apa keresahan-keresahan masyarakat ini. Kawan-kawan sekalian, apalah daya ketika seorang mahasiswa dengan title bangganya mahasiswa, tetapi dia hanya fokus dengan diri. Dia kuliah, yang dia pikirkan hanya tentang bagaimana nilai-nilai bagus saja. Dia kuliah, dia hanya fokus tentang bagaimana prestasi-prestasi akademik saja. Apalah arti kata mahal kalau masih sama saja dengan siswa-siswa di sana. Untuk membedakan hal ini, mereka siswa belajar akan kepribadian, mahasiswa belajar akan sebuah keadilan. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, tidak banyak yang saya bisa sampaikan, tidak banyak yang bisa saya utarakan, tetapi dari beberapa kata kecil yang bisa saya sampaikan, harapan saya pribadi tiada lain tiada bukan untuk meningkatkan semangat kita semua, untuk meningkatkan perjuangan kita semua, bahwasanya kita yang terlahir di pulau kecil tidak pantas untuk dikecilkan. Kita juga bisa berjuang, kita juga bisa buktikan pada dunia bahwasanya dari tubuh kecil kita semua berjuang untuk keadilan. Terakhir kawan-kawan sekalian, saya selaku presiden mahasiswa menginstruksikan kepada kalian semua, kepalkan tangan kalian sekali lagi di atas kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan-perempuan yang melawan.